Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Intan Julhijjah dalam pembelajaran IPA kali ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, perhatikan gambar berikut. Ada apa saja ya gambar dalam slide tersebut. Yang pertama, ini ada gambar bakteri, ada gambar robot, gambar kupu-kupu, tumbuhan, bunga, cumi-cumi, beberapa orang manusia, kemudian di sini badak dan wayang. Nah, kira-kira apakah perbedaan dari beberapa gambar berikut? Coba yang pertama, misalkan robot bergerak, kupu-kupu bergerak, tumbuhan bergerak. Nah, sama-sama bergerak. Tapi apakah robot itu tumbuh dan berkembang? Apakah bernapas? Nah, di sini bunga, kupu-kupu, kemudian cumi-cumi, badak, masuk bakteri itu bernapas, tumbuh dan berkembang. Tetapi untuk robot, wayang itu tidak tumbuh, ya, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan. Berarti apa kesimpulannya? Di sini ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Yang memenuhi ciri-ciri makhluk hidup seperti tadi, ya, ada bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah makhluk hidup. Sedangkan yang tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah makhluk tak hidup. Bisa dibedakan ya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, memerlukan makanan. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Yang kedelapan, adaptasi. Nah, yang pertama itu membutuhkan makanan. Apa fungsi makanan bagi makhluk hidup? Semua makhluk hidup memerlukan makanan supaya memperoleh energi untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan memperbaiki sel yang rusak. Contohnya di sini hewan panda ya yang sedang memakan daun-daunan. Kemudian manusia juga sama memerlukan makanan baik dari tumbuhan seperti sayuran maupun daging-dagingan dari hewan. Nah, seperti halnya manusia, tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, dari mana tumbuhan memperoleh makanan? Yaitu melalui fotosintesis, ya. Nah, yang kedua, bernapas. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, ini lebih jelasnya gambarnya bahwa ada proses oksigen yang masuk ke paru-paru kita, kemudian nanti ada yang dikeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida. Nah, oksigen itu diperlukan tubuh untuk respirasi, yaitu mengubah makanan menjadi energi, ya, energi dan zat sisa karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang ketiga, ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Nah, kenapa zat sisa itu harus dikeluarkan? Supaya tidak
mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Makanya zat sisa ini harus dikeluarkan. Contohnya zat sisa berupa keringat ya. Nah, berkeringat itu adalah proses kita ekresi untuk mengeluarkan kelebihan air. Bisa melalui keringat atau mengeluarkan urin ya. Kalau urin oleh ginjal diprosesnya, dan kalau kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, tumbuhan juga sama mengeluarkan kelebihan air, yaitu dengan proses transpirasi tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya itu ada uap-uap air yang dihasilkan dari tumbuhan ya. Itu bukti bahwa tumbuhan itu mengeluarkan mengeluarkan kelebihan air melalui proses transpirasi. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bergerak. Bergerak itu berpindah. Bisa diartikan berpindah tempat. Contohnya misalkan di sini hewan harimau. Dia bergerak bisa dengan berjalan, berlari ya. Apa tujuan bergerak? Makhluk hidup bergerak yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya mencari makanan, kemudian mencari tempat tinggal atau habitat yang lebih baik ya. Kemudian seperti halnya manusia juga bergerak dengan cara berjalan, berlari ya. Nah, selain hewan dan manusia, tumbuhan juga itu melakukan gerak. Bagaimana tumbuhan bergerak? Bisa dilihat gambarnya itu ada bagian tumbuhan yang menuju ke cahaya matahari ya, menuju cahaya. Artinya tumbuhan itu memerlukan cahaya. Dia akan bergerak ke arah sumber cahaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Yang pertama, mata. Mata itu peka terhadap rangsang cahaya. Contohnya kita kalau melihat cahaya itu langsung mengedipkan mata. Itu artinya mata peka terhadap rangsangan cahaya. Kemudian telinga itu rangsang terhadap getaran suara. Yang berikutnya hidung, peka terhadap rangsangan bau. Kemudian kulit, peka terhadap rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Kemudian lidah, lidah peka terhadap rangsangan rasa, pahit, manis, atau asin. Yang keenam, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu adalah perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Contohnya di sini tumbuhan itu dari mulai biji ke cambah, tumbuhan kecil dan tumbuhan dewasa. Itu ada perubahan ukuran dari tadinya biji, kemudian ada penambahan ukuran akar, batang, daun, sehingga menjadi tumbuhan yang lebih tinggi, tumbuhan dewasa. Begitu juga di manusia, tumbuh dari mulai bayi, kemudian jadi anak-anak, balita, anak-anak, dewasa, sampai lansia. Itu ada perubahan atau perubahan ukuran. Tinggi bayi yang tadinya misalkan 50 cm berubah menjadi 1 meter atau lebih ya. 1,5 meter, 150 cm. Nah, itu berarti bertumbuh, ada perubahan ukuran. Nah, sedangkan berkembang itu adalah perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Contohnya organ reproduksi pada bayi misalkan itu belum sempurna. Nah, nanti seiring dengan bertambahnya usia, ketika usia remaja itu ada pematangan organ-organ reproduksi menjadi lebih sempurna. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, untuk apa tujuannya memperoleh keturunan? Yaitu untuk melestarikan jenisnya. Supaya apa? Supaya tidak punah. Contohnya di sini hewan ada monyet bersama
anaknya, berarti monyet itu berkembang biak, memperoleh keturunannya supaya tidak punah. Dan pada tumbuhan, di sini ada tumbuhan jeruk, keturunannya itu berupa buah-buah jeruk yang banyak. Tuh. Kemudian ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu adaptasi, ya, yang kedelapan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, misalkan tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Contohnya kaktus, ya. Daunnya itu sempit atau kecil-kecil tapi tebal. Kemudian untuk tumbuhan yang hidup di tempat yang basah itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya tumbuhan teratai ini. Tumbuhan teratai yang hidup di tempat yang banyak air, daunnya itu tebal dan lebar dan tipis. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 tadi, ya. Nah, itu untuk materi kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like,